lagi teman-teman di podcast Ceria, cerita edukatif review ide anak muda. Oke, kali ini di podcast Ceria kita kedatangan tamu nih dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Argopuro Jember. Kalau tidak salah teman-teman ini angkatan 2023. Mari kita sapa tamu pada pagi hari ini. Hai, nama saya Sumiatun Nurasana. Halo, nama saya Aprila. Hai, aku Aurel. Oke, biar saya gak salah sebut nama, boleh ya saya ulangi ya. Dari sini ada Kak Ismi, ada Kak Aprila, dan ada Kak Aurel. Nah, ngomong-ngomong nih, tamu undangan hari ini tuh sangat ceria sekali rupanya. Kalau boleh tahu nih, seceria apakah cerita perkuliahan di semester 5 ya, kalau tidak salah, di semester 5 ini bagaimana? Waduh, pusing. Semester 5 ini full tugas. Full tugas, oke, sewajarnya mahasiswa ya. Ya, wajar lah. Oke. Terlebih, saya pengen tahu juga nih. Saya belum memperkenalkan diri ternyata, terlalu bersemangat hari ini ya. Oke teman-teman podcast Ceria, perkenalkan saya Nila Waritavia. Di podcast hari ini kita akan membahas apa? Tapi tunggu dulu, kita akan melakukan penjelasan dan obrolan sedikit mengenai teman-teman di samping kita nih. Kenapa sih kok bisa masuk di FKIP di Prodi Bimbingan dan Konseling? Ada yang bisa bantu mencerahkan hal-hal yang mengganjal dari pikiran saya? Kalau saya ingin jadi guru sih sebenarnya. Oke, ingin jadi guru gitu ya? Iya. Jadi apa namanya, ngedidik anak-anak bangsa begitu ya kan? Kalau yang lain? Kan terlihat sendiri ya, guru BK ini jarang-jarang adanya. Nah, kita tuh milih prodi BK karena ingin membantu. Ya itu tujuannya sama, pengen jadi guru kayak gitu. Oke, jadi guru lebih ke profesi ya. Iya. Kalau menurut Kak Aprila sendiri? Kalau untuk saya pribadi ya, saya masuk ke prodi ini karena saya tuh sangat suka untuk memahami karakter setiap individu, karena setiap orang itu memiliki karakter dan ini ya, personality yang beda-beda, dan kita sebagai manusia tuh nggak bisa langsung kayak ngejudge mereka, dan apa ya, kita tuh harus bisa memahami mereka selayaknya manusia. Pemahaman ya. Oke, jadi BK itu lebih ke humanis ya, sisi humanis. Oke, hebat. Jadi tadi banyak yang menyinggung tentang guru dan profesi ya. Nah, seperti topik pada kali ini tentang ke-PGRI-an. Nah, hubungan dan kaitannya ini kita sudah jelas. Sebagai mahasiswa FKIP ya, yang nantinya akan terlahir menjadi seorang guru, profesi keguruan. Apa sih yang terbenak di hati teman-teman tamu pada pagi hari ini tuh tentang ke-PGRI-an? Nah, mari kita loncat ke segmen berikutnya. Oke teman-teman, pada podcast hari ini kita akan membahas tentang ke-PGRI-an. Menyapa tamu kita dengan sepanjang perjalanan hidup di FKIP nih, di Unipar ya teman-teman, tentang pemahamannya mengenai PGRI-an, tentang sejarahnya ini sejauh apa sih kalian mengetahuinya gitu loh. Baik, boleh saya bantu jawab? Oke, boleh dong. Mungkin dari beberapa website, jurnal yang saya baca dan yang saya ketahui sendiri, dari sejarah awal ini nih PGRI ini, dari sebelumnya terbentuk PGRI ini. Mohon maaf ya kalau saya sebelum baca, karena saya orangnya kadang suka lupa. Oke, Papa santai, daripada data-data yang kurang valid kan begitu. Betul. Lanjut. Jadi pada masa awal kolonial Belanda nih, sebelum tahun 1945, pada masa penjajahan Belanda nih, guru-guru pribumi pada saat itu belum memiliki satu organisasi nasional yang kuat. Beberapa organisasi guru yang muncul pada saat itu nih, seperti Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB,
yang berdiri di tahun 1912. Organisasi ini tuh bersifat kedaerahan dan terfragmentasi. Nah, serta berada di bawah pengaruh pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Nah, guru belum memiliki kebebasan penuh untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya pada era itu. Berarti mohon maaf ya, ini saya potong sedikit. Berarti pada zaman sebelum kolonial Belanda itu berakhir, sebelum kemerdekaan kita, ternyata sudah ada cikal bakal berdirinya ke PGRI-an ya. Namun dalam bentuk organisasi yang masih bisa dibilang kalau sekarang di tahun ini sebagai warisan ya, warisan sejarah tentang sebelum berdirinya ke PGRI ya. Jadi bisa dilanjut Kak untuk pembahasannya. Baik, terima kasih. Balik lagi ya, kayak yang saya bilang, pada saat itu tuh guru tuh belum memiliki kebebasan penuh untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Nah, pada masa ini guru ini mulai menyadari pentingnya persatuan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mereka, sekaligus menanamkan semangat kebangsaan dan nasionalisme. Pada masa kependudukan Jepang nih, di tahun 1942 hingga tahun 1945, organisasi-organisasi buruh dibubarkan atau dikendalikan oleh pemerintah militer Jepang dengan sangat ketat pada masa itu. Miris juga ya. Jadi kita pernah mengalami kemunduran untuk di jenjang pendidikan di Indonesia. Betul. Di waktu eranya kolonial Belanda. Jadi udah sempat di ini ya, udah sempat dibubarkan pada waktu itu karena mungkin waktu pada zaman kolonial ini merasa terancam karena adanya pendidikan untuk rakyat Indonesia. Padahal nih dari yang saya ulik itu pendidikan pada zaman dulu hanya untuk kalangan-kalangan bangsawan seperti kayak ya seperti kayak wali kota dan lain-lainnya, orang-orang yang berkepentingan saja. Untuk masyarakat kecil masih belum, dan bahkan mungkin ada namun Hanya segelintir. Oke. Jadi tentang sejarah KPGRI-an di masa kolonial Belanda ternyata sudah tumbuh benih rasa kepedulian ikatan guru untuk memperjuangkan hak-hak, bahkan untuk mencerdaskan anak bangsa dari sejak sebelum kemerdekaan itu sudah ada. Ya, meskipun seperti kita semua ketahui ya, bahwa pada saat itu kita belum sepenuhnya memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau, untuk menuntut ilmu dan wawasan kita, dan kita masih dikontrol oleh orang luar nih. Dan pada saat itu mungkin bisa kita sebut aja pendidikan bisa didapat dengan anggaplah sistem kasta ya, dimana yang hanya mendapat pendidikan tuh orang-orang dengan yang punya jabatan atau dia punya rank yang lebih tinggi nih daripada rakyat-rakyat kecil yang tidak bisa menuntut ilmu pengetahuan dan pendidikan pada saat itu karena minimnya kebebasan warga negara pada saat itu. Miris sekali. Kalau dari sudut pandang Kak Ismi nih, bagaimana menurut Kak Ismi tentang sejarah KPGRI dari zaman kolonial sampai dengan masa yang sekarang ini? Oke, aku cuma nambahin aja ya. Dari penjelasan dari Kak Yaila, Aprila itu sudah sangat cukup jelas. Tapi di sini saya ingin menjelaskan juga tentang tadi yang disebut dengan PGHD. Nah, di situ PGHD itu namanya Persatuan Guru Hindia Belanda. Nah, benar kata Kak Laila, pada tahun 1912 itu baru dibentuk yang namanya PGHD. Nah, itu dibentuknya kalau tidak salah itu di Magelang, tepatnya ada di Jawa Tengah.
Terus di sana organisasinya itu didirikan oleh guru-guru pribumi yang ada di sekolah-sekolah, tapi tetap aja itu dari pemerintahan Hindia Belanda. Masih dalam bentuk pengawasan PGHD berarti ya. itu masih pengawasannya Hindia Belanda. Terus habis itu di sana juga ada beberapa sebuah tujuan dari PGHD sendiri itu. Yang pertama itu meningkatkan sebuah peningkatan tentang kesejahteraan guru pribumi. Pastinya dong. Itu maksudnya untuk hak untuk guru pada zaman waktu itu ya. Terus juga ada juga meningkatkan sebuah kualitas pendidikan bagi anak-anak sekarang ini. Berarti di zaman itu tujuannya adalah untuk mengayomi, karena pendidikan waktu itu tidak merata ya. Oke. Nah setelah itu PGHD juga memperjuangkan tentang guru. Jadi kan pastinya kayak itu loh Kak, caranya untuk mengadvokasi terus gajinya guru itu kan masih kayak di apa ya, di Dari apa sih? finansial ya, segi guru, jangan guru kan waktu itu nih masih gaji jadinya kurang Bu. seberapa kan, apalagi Jadi itu diperjuangkan zaman sama kacau PGHD. seperti itu. Itu diperjuangkan sama PGHD karena gaji tahun dulu itu sangat miris. Kalau menurut dari sejarahnya PGHD. Ada itu sendiri. Nah, untuk PGR ini sendiri nih didirikan pada tanggal 25 November 25 November 1945. 1945. Berarti pas banget nih 1 tahun dengan kemerdekaan kita. Iya. Oke. Cuman beberapa bulan lagi. Terus sempat juga PGHD itu tiba-tiba diganti namanya. Bukan dibubarkan, tapi diganti dengan kalau nggak salah PGI. Persatuan Guru Indonesia. Itu di tahun 1943. Jadi masih ada sedikit ada beberapa hal yang dirubah. Oke. Yang latar belakangnya Itu dari Jepang. Oh. Jadi PGI itu kenapa kok diubah? Tapi waktu PGHD diubah, tapi tetap aja semangat yang mereka terapkan di PGI itu tetap sama. Keren. Itu yang aku Guru salut Indonesia sekarang. pada masa itu sangat keren sekali teman-teman ya. Untuk bahkan kalau saya lihat dengan perang senjata pada zaman itu, ini hanya video dokumenternya saja ya. Melihat dari video dokumenternya sangat ngeri ya. Iya. Kita mau makan pun gak tenang, tidur gak tenang, tapi masih ada beberapa orang, segelintir orang yang rela dengan sukarela membangun, mencoba untuk mensejahterakan pendidikan yang ada di Indonesia ya, dengan sampai dilempar alih dari zaman Belanda sampai dengan Jepang. Ini kan berkaitan betul ke PGRI-an dengan adanya politik, begitu ya. Sangat ada kaitannya begitu dengan, bahkan mungkin di era saat ini PGRI-an itu kaitannya dengan kepolitikan mungkin bisa jadi. Kita tidak mensudutkan dari beberapa oknum ya, tapi di sini kita untuk membuka mindset kita dengan era zaman sekarang ini tentang politik yang ada di Indonesia. Apakah masih berimbas seperti pada zaman kolonial Belanda sampai dengan di eranya Jepang pada saat itu? Aku bisa jawab sih kalau tentang itu. Oke. Nah, jadi guys, kan kita PGRI ini sudah jadi ya pada zaman itu. Setelah merdeka, setelah Indonesia merdeka itu kita membentuk, itu PGI itu membentuk lagi menjadi PGRI. Itu organisasi yang lebih besar dan itu mencakup seluruh guru di Indonesia. Nah, itu organisasinya tuh independen. Jadi sebelumnya itu mereka nggak ada sangkut pautnya nih sama politikus manapun nih. Tidak ada. Jadi mereka itu berdiri sendiri. Nah, namun pada saat masa Orde Lama, nah Indonesia ini sedang menghadapi banyak sekali permasalahan politik. Di zaman itu politik itu sangat amat memanas. Indonesia kacau. Dengan adanya PKI, dengan adanya politik-politik yang lain. Habis itu tuh mempengaruhi organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, termasuk PGRI.
Jadi di dalam PGRI waktu itu tiba-tiba banyak sekali politikus-politikus yang masuk, dan itu menyebabkan PGRI itu mengalami apa ya, kekacauan, administrasinya kacau, habis itu kayak kepemimpinannya juga kacau, mereka imbas semua ya, ya, semua dari imbas. Adanya politik pada Iya. masa itu. Habis itu setelah Indonesia mengalami G30 SPKI, habis itu PKI yang sudah dihilangkan dari Indonesia, baru mereka ke PGRI-an itu menegaskan bahwa mereka itu independen, tidak terkait dengan politik manapun. Tapi itu mereka itu masih banyak apa ya, hal yang krusial di situ. Soalnya kan masih ada beberapa orang yang di dalamnya itu masih politik. Oke, berarti beberapa. Tidak bisa disalahkan juga karena kewarganegaraan kita juga bentuknya sifatnya adalah demokrasi. Jadi setiap organisasi di dalamnya pasti mempunyai hak dan haknya untuk bersuara dan punya pendapat tersendiri tentang politik dan lain sebagainya ya. Namun yang perlu ditekankan pada jiwa-jiwa anak muda yang pada hari ini adalah bagaimana kalian menempatkan diri, bagaimana kalian menentukan apa yang menjadi ranah kalian dan yang bukan ranah kalian, apa yang menjadi masalah satu dengan yang lain, itu tidak bisa dicampur baurkan atau disangkut pautkan karena akan merusak. Ada peribahasa setitik nila yang jatuh di susu maka hancurlah sebelangannya, begitu teman-teman. Nah, sejauh dari obrolan kita nih tentang KPGRI-an ya, mulai dari sejarah sebelum kolonial Belanda sampai dengan Jepang, habis itu jatuh bangunnya dari organisasi KPGRI-an ya sebelum kolonial Belanda sampai dengan masa Orde Baru dan sampai saat ini itu banyak berbagai polemik dari segi mulai dari gencakannya dari persenjataan pada zaman dahulu sampai dengan saat ini pun musuh kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena banyak bentuk hal yang mempengaruhi di dalam organisasi itu dari luar, dari ekstra. Nah ini yang cukup harus berhati-hati adalah diri kita pribadi ya, teman-teman. Karena apa? Karena Chandra Kawadimuka alias FKIP ini sebagai bentuk wadah kita untuk menempa ilmu kita ke depannya sebagai guru yang punya profesi paling top nih ya, guru-guru. Aku gak nyangka nih sejauh ini ternyata PGRI itu keren ya, dari segi sejarahnya yang sangat miris hingga bisa berdiri kokoh sampai saat ini. Nah ini betul-betul sangat memukau bagi saya karena ternyata perjalanannya sangat-sangat miris ya. Dengan adanya FKIP nih, teman-teman kan masuk di FKIP nih. Jadi kalau menurut saya FKIP ini adalah bentuk wadah teman-teman untuk berkarya, mencari ilmu sedalam-dalamnya. Dengan adanya PGRI sebagai rumah untuk hak dan kesejahteraan teman-teman nanti ketika sudah dijinjang sebagai seorang guru. Nah, waktu berjalan begitu cepat teman-teman ya. Terima kasih untuk para tamu. Boleh tip satu pesan nggak? Oke. Sebelumnya kita semua di sini dari anak FKIP yang insya Allah di masa depan mungkin kita akan menjadi guru. Kita semua berterima kasih pada guru-guru di seluruh Indonesia dengan semangat dan kerja keras kalian, meskipun ada beberapa dari kalian yang mungkin hanya mendapatkan upah kecil dari jasa kalian yang telah kalian berikan ke seluruh masyarakat generasi hingga saat ini untuk membimbing generasi kita ke depannya untuk menjadi generasi yang lebih emas dan bangsa yang lebih cerdas. Kita semua berterima kasih atas jasa-jasa kalian dan perjuangan kalian. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru di Terima kasih seluruh untuk guru-guru yang ada di Indonesia.
Terima kasih untuk tamu-tamu yang sudah berkenan hadir pada podcast Ceria tentang KPGRI yang kali ini. Saya Nila Maya Octavia dari podcast Ceria pamit undur diri.